Silakan Ibu dimulai Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar suara saya, Bapak Ibu? Ya, Bu. Ya. Dengar Ibu. Boleh nih? Ya. Sudah Ibu, sudah dengar. Boleh nih? Iya Ibu. Iya ini. Silakan Halo. Ibu. Iya halo Ibu. Halo. Saya sudah. Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa sama-sama berkumpul setelah kemarin 1 bulan ya kita off dulu untuk mempersiapkan ini. Alhamdulillah tim kami sekarang bisa kembali mempresentasikan. Saya di sini sebagai host mewakili untuk sementara Ibu Siti. Beliau nampaknya sedang bermasalah untuk sinyal. Jadi nanti untuk sementara saya ambil alih. Ini Bapak Ibu untuk acara hari ini, alhamdulillah sudah tergabung semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya, sudah bisa join di sini. Semoga kita semua selalu tetap diberikan semangat sehingga ini tidak terlepas dari support instruktur yang alhamdulillah juga instruktur selalu memberikan support untuk kita semua sehingga dengan seperti itu kita terus berusaha untuk tampil. Mungkin untuk saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh moderator saya sendiri nanti dan presenter hebat kita yaitu Bapak Setiaji. Untuk lebih nanti mungkin untuk absen jangan lupa Bapak Ibu aturan workshop ini pertama yaitu saya akan share absen di sini, nanti tolong untuk melakukan presensi. Kemudian nanti jika ada pertanyaan, silahkan nanti untuk bisa melalui chat atau bisa melalui mengaktifkan audionya sehingga bisa bertanya langsung ke presenter. Baik, sebelum acara ini dimulai, workshop ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga acara workshop ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator untuk meliding acara ini. Baik. Kebetulan saya di sini posisinya sebagai moderator dan saya ditemani juga nih hari ini presenter hebat kita yaitu Bapak Setiaji. Materi hari ini adalah pembelajaran menarik dengan Microsoft Sway. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Namun sebelum acara presentasi ini, izinkan saya untuk membacakan biodata dari beliau. Sebentar. Oke, biodata beliau, nama Setiaji Rahmawan SPD, beliau sekolah mengajarnya yaitu di SDN Bintaro 03 Jakarta Selatan. Mata pelajaran yang diampu adalah guru kelas 6A. Beliau lulusan dari Universitas Negeri Semarang. Motto hidup beliau adalah keberanian adalah melakukan sesuatu, bukan hanya bicara. Wow, luar biasa sekali ini Bapak Ibu. Saya tidak berbicara panjang lebar. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya serahkan saja langsung kepada Pak Setiaji untuk mempresentasikan materinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan pada saya. Langsung saja kita mulai untuk pada hari ini. Masih sudah dibuka dan selamat datang di kegiatan pembuatan media pembelajaran yang menarik dengan menggunakan Sway. Di kondisi pandemi sekarang ini yang mana kita tidak tahu kapan berakhirnya, semoga lekas berakhir. Amin. Kita senantiasa selalu berdoa agar pembelajaran bisa kembali ke tatap muka kembali. Ya. Saya berharap
dengan pertemuan pada hari ini nanti kita dapat membuat media belajar yang mana media belajarnya simple, praktis, dan efektif sehingga dapat kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Jadi kita mulai saja. Saya tunjukkan di layar. Nanti tolong konfirmasi bila mana ada screen yang tidak bisa nampak di layar. Nah, pembelajaran interaktif dengan Microsoft Sway. Bahwa yang namanya Sway itu adalah aplikasi dari Microsoft Office yang memudahkan. Kayaknya belum mohon maaf Pak, Ya. kayaknya belum nampak nih Pak. Oh, belum nampak ya Bu ya? Iya. Sudah nampak? Coba. Apa sudah nampak? Masih belum Pak kalau di saya. Baik, apakah sudah nampak? Belum Pak. Belum. Bentar ya, maaf ya Bu ya. Baik, sambil berjalan waktu, Sway adalah aplikasi dari Microsoft Office yang memudahkan dalam membuat laporan, kisah pribadi, atau presentasi yang interaktif, serta banyak hal yang lainnya. Sebelumnya mungkin kita semua mengenal aplikasi dari Microsoft sendiri untuk presentasi namanya Microsoft PowerPoint. Nah, antara Sway dan PowerPoint memiliki perbedaan yang signifikan terutama dalam penggunaannya. Jika PowerPoint kita menggunakan slide, menggunakan laptop ataupun menggunakan HP ya, namun secara offline, untuk penggunaan Sway ini murni online. Nah, kenapa kita memilih Sway ini? Karena kondisi pandemi sekarang ini menghambat kita untuk pembelajaran tatap muka, sehingga mau tidak mau untuk anak secara daring dalam jaringan atau menatap layar. Nah, kenapa kita gunakan Sway? Karena yang pertama ya, keunggulan Sway mudah dalam menambah atau gambar ya. Bisa mengimpor gambar langsung ya, bisa mencari gambar langsung, tidak usah browsing di Google lalu di copy, ditaruh di PowerPoint. Nah, itu kan sebelumnya kita agak ribet di situnya. Dengan Sway tidak menghabiskan banyak waktu memformat karena desain akan langsung secara langsung di sini sudah ada pilihannya nanti ya. Bahwa Sway gratis digunakan oleh siapa saja yang memiliki akun Microsoft, yang punya email Hotmail ataupun Live ataupun email outlook.com. Dan terlebih bila mana laptopnya memiliki aplikasi ataupun sistem operasi Microsoft 365 akan sangat bagus sekali karena itu menambah nilai plus dan ada fitur tambahannya. Jika kita laptopnya sistem operasinya mungkin baru Windows 7, Windows 8, ataupun Office-nya itu menggunakan Office 2010, 2007, ataupun 2019 yang baru, nah, tidak usah berhati-hati karena bisa menggunakan tadi akun Microsoft ya. Akun Microsoft itu mungkin bisa nanti membuat email ataupun juga bisa mendapatkan dari beberapa pelatihan tentang Microsoft 365. Baik, untuk memulai nantinya ya langsung saja saya praktekkan. Untuk memulai nanti kita bisa mengunjungi ke situs sway.com ya, situs sway.com. Di sini kita bisa langsung ke sway.com. Ketikkan di browser. Nanti akan nampak portal ya untuk login ya menggunakan akun Microsoft-nya ataupun menggunakan email outlook.com ataupun live.com. Nah, nanti di sini kalian sudah bisa melihat portal seperti ini, welcome to Sway. Ada pilihan, ada create new, membuat baru,
start from a topic, kita membuat topik terlebih dahulu, lalu ada start from a document. Jadi dokumen yang sebelumnya kita buat template, lalu kita gunakan untuk materi selanjutnya. Nah, langsung saja kita mulai create new. Nah, di sini nanti akan muncul title yours way. Kita membuat terlebih dahulu judulnya, ya, judul judul materi yang akan kita buat. Misalkan kita akan membuat materi seperti tata surya, ya. Nah, di sini nanti bisa kita kasih background secara langsung. Biasanya kalau kita mencari di Google, kita terkendala dengan hak cipta atau copyright, yang mana nanti perizinan penggunaannya akan dibatasi. Biasanya ada gambar watermark, terus ada sumber yang harus dicantumkan pada gambarnya. Nah, di sini secara langsung kita bisa langsung memilih background untuk yang akan kita taruh di belakang judul tadi. Ya, langsung saja kita buat tata surya atau planet. Nah, kita cari di internet, yang mana gambarnya tadi gambar legal. Nah, bisa langsung seperti ini, kita pilih gambar yang sesuai dengan topik atau materi yang akan kita buat. Langsung saya drag ke sini, otomatis nanti akan jadi background. Ya, ataupun bisa memilih gambar yang dikira cocok atau sreg. Nah, lalu di tab selanjutnya ada sub, ya, ada subtitle, ada title, ada sub. Di sini kalian bisa menambahkan, misalkan ada RPP ataupun ada rencana pelaksanaan pembelajaran, bisa ditulis KIKD-nya, ya, kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Lalu bisa Mohon maaf, Pak. Ya, Bu. Kok masih belum jalan ya kayaknya ininya, slide-nya itu. Iya, mungkin Baru muncul saja tapi di jaringan. Apakah sudah nampak, Bun, yang ini, Bun? Sudah nampak tapi kayaknya belum jalan. Oh iya, ya mungkin terkendala jaringan, Bu. Tapi yang penting gambar layarnya kelihatan, bisa dilihat langkah-langkahnya, ya. Baik. Baru yang pertama saja, Pak. Silakan aja, Pak, dilanjut saja, Pak, ya. Baik. Setelah kompetensi inti dan kompetensi dasar, langsung kita tambahkan, ya. Mungkin di bawahnya kita tambahkan dengan bisa menggunakan teks penjelasnya. Di sini ada heading, teks, image, tag, upload. Untuk heading ini ya bisa diberikan paragraf atau penjelasan terkait materi, ya, sebagai tujuan pembelajaran. Bisa kita copy pastekan dari internet, ya. Kita copy pastekan dari internet ataupun dari RPP. Ya. Nah, kita lanjutkan kembali ke sesuainya. Kita bisa menambahkan gambar, ya, gambar sebagai penjelas dari materi yang kita sampaikan. Kita berikan teks itu gambar bertumpuk yang mana nanti untuk mempermudah dalam penyampaian dari sub-sub tujuan pembelajaran. Lalu bisa juga mengupload video ataupun gambar dari laptop maupun komputer kita. Ya, langsung saja saya tambahkan di sini ada pilihannya, ada teks, ada media, medianya bisa dalam bentuk gambar, video, audio, ataupun bisa langsung dari link YouTube. Bisa juga dari mengelompokkan gambar-gambar menjadi satu. Di sini saya tambahkan, saya uploadkan gambarnya, image. Bisa saya ambilkan dari sebelah kiri, ya. Sebelah kiri di sini. Nah, di sini jelaskan ada, misal tadinya kompetensi inti di awalnya 3.1 3
menjelaskan fenomena alam di sekitar. Nah, lalu di bawahnya ada kompetensi dasarnya 3.1. Ya, 3.1 tentang mengenal benda-benda langit. Nah, seperti itu. Lalu di bawahnya kita mulai mengenal ada namanya jenis planet. Nah, bisa dijelaskan nanti ada planet apa saja, bisa ditambahkan teks ataupun kita kopikan dari internet ataupun bisa dari yang perizinannya dari Wikipedia ataupun dari yang lainnya. Nah, mungkin kita bisa cari dari Wikipedia yang mana legal sehingga valid ataupun boleh kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran sehingga tidak menyalahi aturan tentang penggunaan hak cipta. Nah, ada jenis-jenis planet langsung kita copy pastekan ke ke sini. Nah, planet seperti ini. Lalu di bawahnya lagi ada benda langit. Kita tambahkan di sampingnya ada bintang. Dari Wikipedia langsung kita ambilkan bintang seperti ini. Ini nanti gambarnya bisa kita sesuaikan langsung dari internet ya. Kita carikan di sini langsung, kita drag start atau bintang. Nah, langsung kita drag menggantikan gambar yang tadi. Nah, kalau yang ini jika tidak digunakan langsung bisa diketik, diklik tombol delete ini. Nah, lalu kita tambahkan lagi, satu lagi, di bawahnya ada benda langit lagi. Di sini kita ambil dengan komet. Komet atau bintang berekor. Kita drag ke sini, langsung kita berikan keterangan. Nah, komet atau bintang berekor. Langsung saja kita kopikan dari Wikipedia. Sumbernya nanti bisa dicantumkan di bawahnya sumber dari Wikipedia. Ya. Ataupun di daftar pustaka pelajaran tambahkan dari sumbernya Wikipedia seperti itu. Nah, sekarang sebelum menuju ke selanjutnya, ada pertanyaan ataupun kendala silakan ditanyakan melalui kolom chat. Jika sudah seperti ini, kita bisa melihat tampilan awal terlebih dahulu. Nah, maka akan tampilan seperti ini jika dilihat dari murid kita ataupun kita penasaran nanti yang akan dilihat dari murid ketika mengerjakan seperti apa, bisa dilihat seperti ini. Tata surya judulnya, lalu next kita bisa menggunakan arah ke bawah seperti ini. Nah, kalau seperti ini bisa dirubah dengan cara mengeklik bawahnya ini tadi atau yang atasnya bisa kita lihat ya, ada di pengaturan-pengaturannya. Setelah kita lihat
kita evaluasi tentang materi-materi ataupun tampilan yang akan kita berikan ke anak-anak secara live. Ya, kita kembali lagi mengeditnya. Mungkin ingin menambahkan video ya. Yang terakhir tambahkan video, bisa menggunakan link dari YouTube. Ya, bisa menggunakan link dari YouTube ataupun dari penyedia video yang lainnya. Misalkan saya cari di YouTube, ya nanti dicantumkan sumbernya supaya tidak menyalahi penggunaan hak ciptanya. Seperti itu, kita cari di YouTube, misalkan jenis benda langit. Nah, kita ambilkan yang slide pertama ini, langsung kita copy, kita taruh di link yang ini tadi. Mana tadi? Ya, ke sini. Linknya taruh di sini. Nah, tadi. Ya, kita tambahkan link media pakai teks embed. Nah, di sini. Sudah. Nanti kita lihat di tayangan reviewnya nanti. Setelah seperti ini, nanti kita tambahkan lagi sampai materinya benar-benar cukup. Baru setelah materinya benar-benar cukup, kita lanjutkan untuk bagian mendesain. Bila mana kita menggunakan PowerPoint tadi, kita bisa mendesain slide-nya. Namun kalau kita menggunakan Sway, kita bisa mendesain, misalkan bisa memilih desain di sini, di tombol yang sampingnya ini, bisa saja dengan mengeklik tombol style yang ada di pojok kanan atas. Nah, style di sini yang akan dilihat oleh anak kita, anak didik kita, ya, bisa berbentuk slide, bisa berbentuk horizontal atau vertikal. Di sini ada pilihan custom-nya, ya, bisa di sampingnya. Jika bentuknya slide akan seperti ini, jika horizontal akan seperti majalah atau brosur ke samping. Jika tadi pilihannya seperti yang pertama vertikal, nanti akan ke atas ke bawah seperti menggunakan dokumen PDF. Langsung saja kita ke slide, bagian slide. Jika ingin mendesain warna-warninya, bisa menggunakan pilihan di style bawahnya. Jika sudah seperti ini, bisa memilih remix, ya, dicampur beberapa komponen desainnya. Langsung saja kita lihat di layar. Ya, tutorial langsung saja kita klik next. Nah, ini ada tulisan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Nanti kenapa tulisannya bisa kecil seperti ini? Karena tadi saat pemilihan gambarnya kita pilih yang gambar yang sangat besar sehingga membuat tulisannya tidak kelihatan. Nanti bisa disesuaikan lagi. Lanjut next lagi. Penjelasan, ada gambar planetnya, lalu ada tulisan planet, bintang, siarah dari bahasa Yunani kuno lah, dan penjelasannya seperti itu. Nanti apa yang dilihat anak didik seperti apa yang kita buat. Terlebih jika menggunakan HP, nanti layarnya akan otomatis menyesuaikan, ya. Lanjut, bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Jadi anak akan memiliki media belajar tersendiri karena kita sebagai guru hanya mengirimkan linknya saja, mengupdate materinya saja, sehingga anak-anak merasa belajar secara mandiri. Nah, supaya lebih interaktif lagi, bisa kita tambahkan materi-materi, link dari YouTube, dan tambahkan gambar-gambar yang lebih menarik lagi. Nah, seperti yang pernah saya buat, ya, seperti yang ada di layar ini yang pernah saya buat untuk proyek mengajar kelas 6 di tahun ajaran sebelumnya. Seperti yang bisa dilihat di layar, ya, ini proyek saya kelas 6, tema 9, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Tujuan pembelajarannya, lalu saya copy pastekan dari RPP, kompetensi dasarnya. Karena pembelajarannya dengan kurikulum 2013,
maka secara tematik ya ada materi IPA, bahasa Indonesia ya. Lalu ini sub-sub materinya saya copy pastekan dari internet untuk penjelasannya dengan sumber yang terpercaya, lalu tidak melanggar hak cipta. Saya tambahkan lagi gambar-gambar yang menarik. Nah, walaupun terlihat rumit seperti ini, nantinya ketika saya tayangkan di layar, maka akan lebih menarik. Karena kita tinggal membaginya, di-share, lalu di-copy link-nya, kita berikan ke anak didik kita. Langsung coba saya tunjukkan di layar seperti ini. Ya. Terputus mungkin ya. Oh, ada limited 10 menit lagi. Baik, saya percepat saja. Seperti tayangan yang ada di layar, ini apa yang dilihat oleh anak-anak. Nah, materi tata surya, menjelajah angkasa luar. Nah, saya klik next. Seperti ini. Ada tujuan pembelajarannya. Ada kompetensi dasarnya. Nah, ini penjelasan awalnya. Kita menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkaitkan dengan pembelajaran sebelumnya. Kalau ada video, nanti bisa diklik, bisa dilihat, bisa di-play dari HP ataupun dari laptop komputer anak. Nah, setelah anak-anak melihat video, mengamati tadi, kita ajak anak-anak untuk bermain game. Ya, coba nanti bisa diklik, ada benda apa saja itu. Kalau anak-anak tidak bisa menebak bendanya, kita bisa jadikan kuis ya untuk menebak benda apa yang muncul. Nah, setelah paham, lalu kita slide selanjutnya untuk bermain game tebak-tebakan secara interaktif seperti ini. Nanti anak belajar sendiri, secara mandiri. Nah, ini jadi anak menemukan sendiri pengetahuannya. Sekarang setelah tugas untuk materi IPA-nya, langsung kita include ke materi. Nah. Mohon maaf, Pak. Waktunya 5 menit lagi ya, Pak. Siap, Bu. Nah, bahwa benda langit tadi saya materi anak-anak. Sehingga anak-anak ditugaskan untuk ke materi selanjutnya, menuangkan ke dalam bentuk ekspresi gambar. Nah, setelah itu anak bisa menjelaskan presentasi sendiri, lalu anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi. Kita berikan langsung di sini, jadi secara ter-include, anak kita berikan link, otomatis mengerjakan materi, memahami materi, mengerjakan tugasnya, dan langsung terkumpul di submit. Setelah mengerjakan tugasnya, guru akan tidak repot untuk mengoreksinya. Nah, setelah itu, setelah di submit, nah, sudah selesai. Jadi di sini guru ya, agak ribet di awalnya saja, namun untuk di endingnya akan lebih mudah karena tadi dengan praktisnya penggunaan SWAY tadi seperti itu. Ya, baik, mungkin bagi yang mau bertanya ataupun. Terima kasih Pak Setiaji atas presentasinya, ini sangat luar biasa ya. Ternyata SWAY ini sangat menarik gitu. Yeah. Nah, mungkin barangkali dari Bapak, Ibu, atau peserta Ananda ada beberapa kendala atau pertanyaan yang mungkin menjadi unek-unek, silakan bisa ditanyakan langsung. Bisa melalui chatbox atau misalkan audionya langsung. Baik, jika tidak ada, boleh saya bertanya ya Pak? Silakan Bu. Ini, kalau tadi kan yang saya lihat untuk yang Microsoft SWAY ini, untuk emailnya itu kayaknya nggak ada Gmail ya, Outlook, Hotmail yang seperti itu, atau memang mungkin Gmail ini tidak bisa masuk ke Microsoft yang SWAY ini. Sementara kan kadang hampir rata-rata nih saya sendiri tidak memiliki yang email yang tadi disebutkan di sana, apa bisa melalui Gmail. Kemudian itu ada pertanyaan yang kedua. Nah, kalau misalkan
aplikasi kayak misalkan Google Gmail itu kan biasa kita simpan di drive yang Ya, yang 15 giga itu. Nah, apakah kalau Sway ini ada penyimpanan khusus juga? oh ya, Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. ya pertanyaan yang bagus sekali. Begini Bu, saya terangkan secara garis besar. Kita menggunakan Microsoft 365 untuk penggunaan Microsoft. Kalau Google kita mengenalnya GSE atau Google Suite Education, ya Bu ya. Nah, Ya. untuk Microsoft dan Google ini hampir sama, ya. Klasifikasinya hampir sama. Misal kita di Microsoft ada Microsoft Teams, di Google ada Google Classroom. Nah, di Google ada Google Slide, di Microsoft ada Sway. Lalu, jika di Google ada Google Drive, di Sway, di Microsoft ada namanya OneDrive. Itu jika Ibu memiliki Office-nya 365, atau biasa nantinya ada beberapa pelatihan tentang Microsoft 365, Ibu akan mendapatkan email, walaupun bukan email Hotmail atau email Gmail, emailnya itu email yang bisa membuka Microsoft 365, yang mana fitur-fiturnya tadi ada Sway, ada OneDrive. OneDrive itu kapasitasnya kurang lebih berapa puluh, 50 giga Bu, ya, OneDrive. Nah, untuk Microsoft Sway ini bagian dari Microsoft 365. Nah, bila di komputernya tidak terinstall Microsoft 365, bisa menggunakan, bisa mendaftar sendiri, atau jika mempunyai akun Gmail, nanti bisa membuat akun Hotmail-nya, samakan saja nama depannya, tapi nanti yang dibedakan belakangnya. Ya, belakangnya Gmail, nanti ketika mendaftar di Hotmail, kita kopikan depannya saja, seperti itu, supaya tidak lupa. Itu passwordnya bisa disamakan dengan yang password Gmail. Nah, mulainya di Sway ini tadi, kita tidak terlalu beban di Microsoft PowerPoint-nya. Biasanya Microsoft PowerPoint jika diberikan gambar, video, ataupun lampiran yang lainnya akan berat, dan ketika tampilan di PowerPoint itu kan secara offline. Bila mana kita sering Zoom ataupun meeting dengan Google Meet dengan anak-anak, kita bisa menggunakan link tadi. Kita tinggal drag dari internet, kita copy pastekan gambar yang sudah berisi tidak menyalahi hak cipta tadi, lalu kita copy pastekan di situ, tinggal kirim linknya. Bila suatu saat ingin diedit, bisa diedit seperti tadi. Kalau PowerPoint mungkin terlalu berat di penyimpanan offline-nya begitu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa menggunakan Sway ini, sangat luar biasa menarik. Ya. Karena waktunya juga cuma 2 menit. Ya. Jangan lupa juga ya Bapak Ibu untuk melakukan presensinya. Mungkin saya tutup saja Pak. Mungkin untuk yang mungkinkan lagi ada closing statement Pak untuk kami. Silakan Pak Seti. Begini Bu, kembali ke moto, bukan istilahnya untuk membanggakan atau apa, bahwa dalam moto tadi, jika kita berani melakukan sesuatu, maka hasilnya nanti kita akan dapat seperti itu. Jika kita nggak berani melakukan sesuatu, kita hanya berencana atau memiliki planning, hanya mengungkapkan dalam bicara, tidak diterapkan, nanti kita tidak akan berubah. Intinya di situ di biodata saya tadi, jika kita nggak berani berubah, akhirnya kita hanya jalan di tempat, Bu. Ya, jadi jika kita melakukan sesuatu hanya di angan-angan, hanya di planning, di rencana, diucapkan saja, tidak ada tindakan, nanti tidak ada perubahan. Intinya di situ. Baik Pak, luar biasa ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan Ananda hebat semua, kita semua bisa melaksanakan ini ya dengan sebaik mungkin. Apalagi kita sebagai guru memang dituntut untuk selalu menyiapkan materi-materi yang menarik. Ini sangat luar biasa. Terima kasih Pak Setiaji untuk presentasinya, karena memang waktunya juga sudah habis Pak ya. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari kami, presenter maupun saya sendiri. Untuk lebih mempercepat waktu, saya kepada host, kepada Ibu Siti, silakan Ibu. Baik, halo, terima kasih Bu Leni. Iya, ya. Terima kasih Bu Leni sebagai moderator, Pak Aji sebagai presenter. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk semua.
semua. Insya Allah ada beberapa pertemuan selanjutnya dari kelompok kami. Kami berharap dari sekolah untuk bisa mengikuti kembali. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.